Perkenalkan, nama saya Triani Saragih dengan NIM 236120111038. Adapun saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis, yaitu mereview satu buku yang berjudul The Honest Truth About Dishonesty dari Dan Ariely. Di mana pada penugasan kali ini saya disuruh untuk mendeskripsikan pemahaman saya, pendapat saya dari bab 2 buku The Honest Truth About Dishonesty ini, di mana judul dari bab 2 ini berjudul Bersenang-senang dengan Faktor Futge. Langsung saja, ketika saya membaca bukunya, saya langsung disuguhi pertanyaan oleh sang penulis, di mana sang penulis bertanya, mengapa beberapa barang lebih mudah untuk dicuri? Ketika saya membaca lagi, ternyata di sini sang penulis melakukan eksperimen. Dan dalam eksperimennya, banyak orang yang memilih mengambil barang murah karena mungkin bagi beberapa orang mengambil barang murah itu bukanlah suatu kejahatan yang fatal, atau bukanlah suatu mengambil barang yang tidak terlalu berharga itu bukan suatu masalah bagi beberapa orang. Dan di sini sang penulis juga mengatakan semakin orang tidak memiliki uang, maka semakin tinggi juga perilaku tidak jujur itu terjadi. Semua orang katanya juga bisa melakukan kejahatan sesuai dengan kemauan mereka. Kesempatan akan datang ketika mereka memiliki kemauan. Itu kata sang penulis di sini. Dan ternyata beberapa perusahaan juga sudah mengetahui adanya hal ketidakjujuran ini. Dan sang penulis ini juga menceritakan ada beberapa perusahaan yang melakukan eksperimen dengan membayar sekecil apapun tenaga yang dikeluarkan oleh karyawannya untuk melihat seberapa jujur atau seberapa tidak jujurnya mereka. Beberapa orang tidak melakukan kejahatan, seperti yang dikatakan sang penulis lagi, katanya di sini semua orang dapat melakukan kejahatan sesuai dengan kemauan mereka. Tapi ada beberapa orang yang tidak melakukan kejahatan karena mereka memiliki pedoman atau mereka memperhitungkan seberapa besar konsekuensi yang mereka dapatkan, apakah lebih besar daripada keuntungan yang mereka dapatkan ketika mereka melakukan ketidakjujuran tersebut. Memberikan pengingat kecil tentang keagamaan, kata sang penulis di sini juga berguna, atau katanya juga bekerja untuk beberapa orang. Namun untuk beberapa orang juga, mau itu diingatkan melalui tokoh agama terkemuka sekalipun, ketika mereka sudah memiliki keinginan untuk melakukan ketidakjujuran itu tetap akan terjadi menurut sang penulis di sini. Dan kata sang penulis juga, memberikan metode kehormatan baik dapat diterapkan untuk orang-orang yang tahu konsekuensi yang besar atau konsekuensi yang luas atas ketidakjujurannya. Jadi di sini sang penulis berpikir cara kita memperlakukan orang, cara kita diperlakukan orang, cara kita memperlakukan orang itu berpengaruh untuk bekerjanya ketidakjujuran yang kita alami. Mungkin di sini sang penulis ingin mengatakan apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Mungkin kalimat sederhananya seperti itu ya teman-teman. Karena kata sang penulis di sini, sang penulis juga mengisahkan beberapa beberapa eksperimen di dalam bukunya. Namun yang dapat saya tangkap di sini, ketika kita memberikan hal baik kepada orang, beberapa orang juga akan berpikir untuk melakukan ketidakjujuran tentang kita. Namun ketika kita berperilaku semena-mena kepada orang juga tidak akan berpikir panjang untuk melakukan hal tidak jujur kepada kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin hanya sekian yang dapat saya pahami tentang isi dari bab 2 buku The Honest Truth About Dishonesty ini. Semoga dapat dimengerti dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain di sekitar kita, semoga kita dapat hal-hal yang baik juga dari apa yang kita lakukan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.